Baik Bapak Ibu, kami menyampaikan salam kepada kita semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita di dalam ibadah PA kita, yang sebagaimana kita ibadah di gereja, tapi pada malam ini kita ibadah di rumah kita dengan mengikuti siaran langsung ini. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, adapun firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita di dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Kita awali dari sini. Sebenarnya saudara, bagaimana Daniel menceritakan tentang antikristus di dalam kitab Daniel ini, 5 ayat yang ke-13 kita perhatikan ya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda?" Puji Tuhan Bapak Ibu, kita melihat bahwa pada awalnya seorang bernama Daniel sangat direndahkan. Dalam kitab ini atau di dalam ayat ini kita menemukan bagaimana ia, saudara, menghadap raja yang memanggil dia dan bertanya kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda?" Saudaraku, di sini kita melihat bagaimana Daniel sangat direndahkan. Diingatkan dia bahwa dirinya hanyalah seorang buangan yang diangkut oleh raja. Sebelumnya ayah dari raja sekarang dari tanah Yehuda. Itulah keberadaan daripada Daniel pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, yang luar biasa bagi saya adalah Daniel tidak mengeluh akan keadaannya di sana. Justru di balik semuanya itu, visi yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain yang lebih baik keadaannya pada dibanding dengan Daniel. Memang terkadang cara Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita, memberikan kepada kita hal yang terindah. Terkadang Bapak Ibu sulit justru kadang-kadang yang kita alami adalah adanya kepahitan hidup, adanya tekanan, adanya badai, penghinaan yang kita alami. Tapi terkadang di balik justru Tuhan menyediakan yang terindah, yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Tetapi saudara, telah rendah di mata raja. Daniel hanyalah seorang buangan yang diangkut dari negeri Yehuda ke daerah Babilonia. Dimanapun raja pada waktu itu sedang mengalami kegelisahan. Ia gelisah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena pada waktu itu ia baru saja mengalami sebuah penglihatan saat
mereka sedang bersuka cita, menyembah dewa-dewa mereka, mereka mengeluarkan cangkir mangkok yang diangkut dari bait Allah, dari tanah Yehuda di Yerusalem. Itu semua, saudaraku, peralatan-peralatan yang diambil dari bait Allah. Tetapi saat mereka bersuka cita menyembah dewa-dewa mereka, mereka menggunakan fasilitas bait Allah itu yang diangkut dari Yerusalem. Mereka menggunakannya, mereka menajiskannya, mereka bersuka cita dalam penyembahan kepada dewa-dewa mereka. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Raja melihat jari-jari menulis di dinding kerajaan. Saudaraku, dia melihat belakang tangan dan jari-jari itu menulis pada dinding kerajaan. Tentang tulisan itu menyebabkan raja sangat ketakutan. Alkitab mencatat bahwa lututnya saling ketemu. Dia gemetaran ketakutan luar biasa, seakan dia menggigil saking ketakutannya amat-amat luar biasa pada waktu itu. Sehingga ia buru-buru memanggil semua orang pintar di seluruh negerinya untuk membacakan tulisan itu sekaligus memberikan pengertian kepada. Tapi walaupun semua orang pintar di dalam kerajaannya sudah dipanggil, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membaca tulisan itu dan memberikan pengertiannya dengan baik dan jelas kepada raja. Raja terus dilanda oleh kegelisahan. Raja terus dilanda oleh ketakutan pada waktu itu. Akhirnya ada yang memberitahukan kepada raja bahwa di negeri kita ada seorang buangan bernama Daniel. Ia dipenuhi oleh roh para dewa. Itu pengertian mereka pada waktu itu. Biarlah ia kami panggilkan untuk tuanku raja. Mana tahu ia bisa membacakan tulisan itu. Saudaraku, namanya raja yang ada dalam kegelisahan, yang ada dalam ketakutan, walaupun yang ada di depannya adalah seorang budak dan buangan yang diangkut dari negeri seberang. Tapi karena ia dalam ketakutan, dalam tekanan, ia sangat membutuhkan siapapun untuk dapat menjelaskan penglihatannya itu, apa bacaannya dan apa artinya. Saudaraku, akhirnya Daniel dipanggil, dan itulah tadi yang kita baca, saudaraku. Bagaimana raja itu sangat merendahkan seorang yang bernama Daniel. Tapi puji Tuhan, sekalipun saudaraku, Daniel adalah seorang buangan, sangat rendah dan direndahkan. Barangkali dianggap budak. Tapi karena Daniel adalah seorang yang, kalau ada roh Tuhan di dalammu, ada roh di dalamku, ada roh Tuhan di dalam kita, hidup ini tetap bisa berguna, bisa berfungsi bagi orang lain, termasuk kalau roh Tuhan itu benar-benar bekerja luar biasa di dalam diri kita. Bahkan raja-raja di atas muka bumi ini juga menggunakan kehidupan kita. Kita coba lihat pada ayat yang ke-14. Ya, silakan. Tuhan, ya, telah ku dengar tentang engkau, ya, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku. Daniel memang orang buangan,
Daniel memang bukan orang asli Babilonia. Daniel memang tetapi walaupun ia tawanan dan orang buangan, saudaraku, kita perhatikan raja juga di sisi lain ia menghina, tapi di sisi lainnya ia berkata, telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Itulah pengertian mereka, karena mereka itu adalah para penyembah-penyembah. Kita sebenarnya mengerti bahwa Daniel bukan dipenuhi oleh roh para dewa, tapi dipenuhi oleh roh Tuhan. Nah, kita melihat Bapak Ibu bahwa raja dengan berkata, engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Saudaraku, akhirnya raja menceritakan kepada Daniel untuk apa Daniel dipanggil. Dan singkat ceritanya, akhirnya Daniel membacakan tulisan itu dengan sangat mudah. Mari kita perhatikan, saudaraku, kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam dia. Alkitab mencatat bahwa raja pada waktu itu mengatakan kepada Daniel, apabila engkau bisa membacakan tulisan itu dan memberikan pengertiannya kepadaku, maka aku akan mengangkat engkau. Kalung emas akan dikalungkan pada lehermu, dan pakaian jubah ungu akan dikenakan kepadamu, dan engkau akan kuangkat menjadi orang nomor 3 di dalam pemerintahan Babilonia ini. Saudaraku, apa dibilang Daniel? Tahan tuanku, hadiahmu itu berikan saja kepada orang lain, tetapi biarkanlah aku membacakan tulisan itu dan memberikan pengertian kepada tuanku. Saudara, di sini kita melihat bahwa Daniel tidak tergila-gila akan hadiah. Daniel tidak tergila-gila akan pemberian. Daniel tidak tergila-gila akan balasan jasa dari seorang raja. Itulah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Kenapa? Daniel terlalu yakin, Daniel terlalu percaya bahwa kalau Tuhan berkenan, Tuhanlah yang akan mengangkat dia untuk menjadi apapun sesuai dengan yang diinginkan harapan dunia ini. Supaya mereka tahu bagaimana sebenarnya model anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh roh Tuhan, yang dipimpin kudus, yang dipimpin oleh roh Tuhan, yang di dalamnya ada firman yang kita hidupi. Saudaraku, akhirnya Daniel membacakan tanpa berharap akan sebuah hadiah atau pemberian apapun. Kita lihat apa yang dibacakan oleh Daniel mengenai penglihatan itu. Ayat 25. Ya. Ayat 25 firman Tuhan. Ya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Ya. Mene mene tekel ufarsin. Akhirnya dibaca oleh Daniel bahwa tulisan itu cara bacanya adalah mene mene tekel ufarsin. Apa artinya? Dijelaskan. Bukan hanya Daniel sanggup membacanya, tapi juga Daniel sanggup memberikan pengertiannya kepada raja pada waktu itu. Kita lihat ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu. Terus, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Nah, ini dia saudaraku, dimulai dari Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Saudara, saya mau katakan kepada kita, kami Tuhan mengakhiri kita ya dalam apa yang dipercayakan, dalam apa yang dikaruniakan. Karena ternyata Tuhan tidak lagi mempercayakan itu kepada kita. Seperti contohnya adalah Saul. Pada dasarnya Tuhan memberikan pangkat raja, jabatan raja
Tapi karena Saul tidak dengar-dengaran, Saul tidak taat, akhirnya Tuhan mencabut kerajaan itu kepadanya. Dan Tuhan memberikan kepada orang yang lebih berkenan kepada Tuhan. Ayat 27 kita lihat. Ya. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlalu ringan. Artinya tidak berisi apa-apa. Artinya tidak berbuah. Tidak ada yang bisa dipetik, terlalu ringan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lanjut selanjutnya. Ya. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mene Tekel Upharsin, akhirnya diceritakan oleh Daniel, masa pemerintahan tuanku telah berakhir atau diakhiri oleh Tuhan, karena selama tuanku memerintah, engkau terlalu ringan. Artinya tidak ada buah yang dapat dipetik, yang dapat dinikmati oleh Tuhan dari kehidupanmu. Dan sekarang kerajaanmu akan dipecah dan diberikan kepada Media dan Persia. Dengan mendengar itu, saudara, akhirnya atas perintah Raja Belshazzar, Daniel diangkat sebagai orang yang paling berkuasa, nomor 3 dalam pemerintahan kerajaan Babilonia pada waktu itu. Dan baru saja diucapkan Daniel kata-kata itu, malamnya tiba, raja itu mati. Seturut dengan apa yang diucapkan oleh Daniel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daniel. Mari juga kita belajar dari raja ini. Raja ini, saudaraku, ditolak oleh Tuhan, diakhiri oleh Tuhan. Dengar, kalau engkau berpikir ada orang yang engkau andalkan, kalau kita berpikir ada orang yang kita banggakan, dan barangkali hidup ini tetap bisa bertahan, tapi saya katakan di atas itu masih ada Tuhan. Ada Tuhan yang harus kita hargai, ada Tuhan yang harus kita hormati, ada Tuhan yang harus kita sembah, ada Tuhan yang kepadanya kita harus beribadah. Kenapa, saudaraku? Karena saya katakan Tuhan itulah yang memberikan kita nafas kehidupan, yang memelihara kita sehingga kita sehat. Tuhan itulah yang mengaruniakan apa yang bisa kita nikmati sampai pada hari ini. Dan setelah kita meninggalkan dunia ini, kita juga akan kembali kepada Dia yang adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut beserta isinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar kepada Daniel, bukan hanya kepada raja ini, tapi mari juga kita belajar kepada Daniel. Jangan gampang sakit hati kalau sepertinya kita dihinakan. Jangan gampang sakit hati kalau sepertinya kita direndahkan. Jangan sakit hati terlalu gampang undur dari jalan Tuhan. Barangkali di balik itu Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Amin. Nah, kita melihat Bapak Ibu, apakah Daniel ketika diangkat menjadi orang nomor 3 di dalam pemerintahan kerajaan Babilonia pada waktu itu, apakah dengan begitu masalah langsung otomatis selesai? Oh tidak. Pada saat kita mengalami puncak berkat Tuhan, puncak kemenangan kita yang dianugerahkan Tuhan, justru hati-hati. Engkau makin naik, makin naik, makin naik, dan makin naik. Engkau makin sampai ke puncak. Ingat, angin terlalu keras untuk menggoncang, untuk menggoyang, supaya engkau jatuh. Biasanya, saudara, pohon di atas gunung akan lebih banyak digoncang oleh angin untuk ditumbangkan, untuk dijatuhkan. Saya melihat Daniel ini bukan hanya ketika
awalnya dia rendah. Dia mengalami hinaan dan masalah-masalah yang begitu luar biasa. Saya menemukan Bapak Ibu, pada waktu Daniel juga diangkat menjadi orang nomor 3 tertinggi di dalam kerajaan Babilonia pada waktu itu. Daniel juga tetap saja mengalami banyak cobaan, banyak ujian, banyak tantangan yang harus ia menangkan di dalam perjalanan hidupnya setiap hari. Kita lihat lagi Daniel 6 ayat yang keempat. Firman Tuhan. Ya. Kemudian para pejabat tinggi Daniel 6 ayat 4. Ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dia terus mengalami kenaikan. Ia terus naik ke puncak, saudara. Kita melihat, saudaraku, bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel terus diberkati. Tapi lihat, dia tidak pernah selesai untuk melewati, untuk berjuang, untuk memenangkan masalah demi masalah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Saudaraku, saya belajar, saya merenungkan dari apa yang dialami oleh Daniel ini. Ternyata Bapak Ibu, demikianlah kadang-kadang Tuhan menjaga kita, memelihara hidup kita. Daniel sebelum diangkat, ia mengalami direndahkan. Ia mengalami dihinakan. Ia mengalami dianggap enteng. Dan setelah ia diangkat, ia tidak pernah keluar dari banyak-banyak masalah. Ada saja masalah. Saya melihat demikianlah terkadang cara Tuhan memelihara hidup kita. Cara Tuhan menjaga hidup kita. Dengan Dia izinkan banyak kita alami ujian-ujian hidup. Dengan cara Tuhan mengizinkan cobaan-cobaan kehidupan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita makin merendah. Supaya hidup kita terus bergantung kepada Dia. Supaya hidup kita terus bersekutu dengan Dia. Supaya hidup kita bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggur. Sebab terkadang kalau tidak ada masalah, kita lupa kalau kita belum berdoa. Kita lupa kalau kita belum merenungkan firman-Nya. Kita lupa kalau kita sudah keluar dari jalur, jalan, rel yang Ia tetapkan di dalam hidup kita. Tapi dengan banyak ujian, dengan banyak cobaan, dengan adanya doa yang belum dikabulkan, itu saudaraku Tuhan izinkan terkadang untuk Tuhan bentuk hidup kita agar tetap kita mengandalkan Dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu ayat yang kelima, apa yang terjadi. Ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Terus? Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Terus? Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian, sesuatu kesalahan padanya. Luar biasa, haleluya. Anak-anak Tuhan, inilah modelnya Bapak Ibu. Kalau iblis tidak pernah senang melihat saudara, tidak pernah senang melihat anak-anak Tuhan diberkati, tidak pernah senang melihat anak-anak Tuhan sehat, tidak pernah senang anak-anak Tuhan dia lihat diberkati, maju, bertumbuh, naik dan naik terus. Setan tidak pernah senang akan hal itu.
Maka kita menemukan di sini ayat 5 sekali lagi. Kita menemukan di sini, lanjut. Kemudian para pejabat tinggi Terus dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. mencari-cari alasan untuk mendakwa Daniel. Terus Dan dalam pemerintahan, ya, terus tetapi mereka tidak mendapat alasan puji apapun. Tuhan, mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Ini dia model anak Tuhan. Bekerja di perusahaan, bekerja di pemerintahan, bekerja di wira swasta, bekerja sebagai pegawai negeri, bekerja di mana saja, sebagai apa saja, dipercayakan kepada kita. Kita melakukan tugas itu dengan tanggung jawab, takut akan Tuhan. Setan tetap menjatuhkan, setan tetap mendakwa, setan tetap mencari kesalahan kita. Tapi puji Tuhan, inilah model yang perlu kita teladani. Inilah contoh anak-anak Tuhan yang perlu kita contoh, kita perhatikan, kita teladani. Bahwa tidak ditemukan cacat dalam kehidupan Daniel menjalankan pemerintahan. Tidak ditemukan kesalahan Daniel di dalam melakukan pekerjaannya, tugas yang dia emban. Mereka tidak mendapatkan alasan apapun untuk mendakwa dia. Bahkan dikatakan sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudaraku, inilah model anak-anak Tuhan yang akan dibela. Tantangan memang ada, masalah memang ada, problem memang ada, cobaan memang ada, ujian memang ada, godaan memang ada. Tapi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, setan mendakwa, setan terus mencari kesalahan. Tapi biarlah anak-anak Tuhan tidak ditemukan iblis untuk cara mendakwa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berhenti karena mereka tidak menemukan kesalahan? Oh tidak, setan tidak pernah berputus asa. Kita lihat ayat yang ke-6. Ya. Maka berkatalah orang-orang itu, ya, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, terus kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Setan melihat pekerjaan Daniel baik, tidak ada alasan mereka mendakwa dia. Maka apa yang terjadi? Mereka jadikanlah alasan, kecuali ibadahnya lah. Itu kadang-kadang saudaraku, setan mendakwa saudara. Ayondo halahondo, ayo songonon mak, ngasing-ngasing halahon. Mulai saudaraku mereka mendakwa saudara mengenai ibadah saudara. Apakah saudara mulai putus asa? Apakah saudara mulai kecewa dengan Tuhan? Apakah saudara mulai undur dari jalan Tuhan? Apakah saudara mulai menjaga gengsi saudara hanya gara-gara saudara mulai didakwa dengan ibadah-ibadah saudara? Dianggap itu sebagai cara untuk menjatuhkan saudara, melemahkan saudara. Saya katakan belajar dari Daniel. Belajar dari Daniel. Mari kita belajar dari Daniel. Jangan pernah malu di hadapan Tuhan untuk mempertahankan imanmu di hadapan Tuhan. Kita perhatikan saudaraku, ya, mereka mulai membisikkan kepada raja agar raja mengeluarkan satu peraturan yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Ya, ayat 8, mari kita lihat ayat 8. Ya. Ayat 8. Ya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, ya, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan
agar barang siapa di dalam 30 hari Agar barang siapa dalam 30 hari. Terus? menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa Ya. atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan, setan tidak pernah berhenti untuk mencari celah supaya ia mendakwa anak-anak Tuhan, supaya ia menjatuhkan anak-anak Tuhan, supaya ia melemahkan anak-anak Tuhan. Setan tidak pernah berhenti. Setan tidak pernah berhenti. Ia terus berjuang cari cara supaya ia bisa melemahkan atau menjatuhkan anak-anak Tuhan. Perhatikan saudara, peraturan yang mereka usulkan untuk dikeluarkan oleh raja. Barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, ya raja, maka ia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara, peraturan yang tidak pernah muncul di dalam pikiran raja. Ini keluar dari pikiran-pikiran orang yang sangat-sangat iri terhadap Daniel. Agar raja mengeluarkan titah itu, agar raja mengeluarkan perintah itu, maka akhirnya disepakatilah titah raja keluar bahwa apabila dalam 30 hari ada yang meminta kepada manusia, ada yang meminta kepada dewa, ada yang memohon kepada Tuhannya selain kepada raja saja, maka dia akan dibuang ke gua singa. Saudara, mari kita belajar. Malam ini saya menantang iman kita. Saya menantang keyakinan kita kepada Tuhan. Bagaimana kalau seandainya ya ini benar-benar terjadi di dalam hidup kita? Mungkin, coba kita lihat dulu saudara ayat 11. Mari kita lihat. Ya. Demi didengar Daniel Ya. bahwa surat perintah itu telah dibuat, Terus? pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Terus? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lanjut ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mereka sudah tahu bahwa kelemahan Daniel adalah dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhannya. Mereka mengenal Daniel bahwa dia adalah seorang manusia yang sangat taat kepada Tuhannya. Makanya mereka mengintip Daniel. Dan ternyata setelah larangan untuk meminta kepada siapapun dalam jangka waktu 30 hari, maka siapa yang melanggar akan diadukan kepada raja. Ia telah melanggar titah raja dan dia akan dibuang ke dalam gua singa. Pada waktu peraturan itu dibuat, pada waktu titah raja dikeluarkan, demi didengar Daniel, pertanyaan saya, apakah Daniel berhenti berdoa? Apakah Daniel berhenti beribadah kepada Tuhannya? Apakah Daniel takut kepada perintah raja? Terkadang banyak manusia, karena mereka mempertahankan jabatannya, karena mereka mempertahankan pekerjaannya, karena mereka mempertahankan hidupnya, karena mereka mempertahankan dirinya, karena mereka mempertahankan nyawanya, maka mereka selalu berkata, kan gak lama kan? Udahlah, kan hanya 30 hari doang. 30 hari aja kok. Nggak apa-apa lah, nggak usah berdoa kepada Tuhan. 30 hari aja kok. Udahlah, nggak apa-apa. Kan hanya 30 hari aja, selesai 30 hari kan dibolehkan lagi. Saudaraku, tapi Daniel tidak memberi kesempatan kepada setan untuk ia dihalangi melakukan ibadahnya kepada Tuhannya. Saudaraku, saya mau katakan,
bahwa strategi iblis sangat licik. Saya yakin dan terlalu yakin strategi antikristus itu adalah menghentikan ibadah mulai dari 14 hari sampai kepada 1 bulan, sampai kepada 2 bulan, dan sampai kapan tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, bagaimana dengan ibadah kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan roh kita masih menyala-nyalakah? Masihkah kita hormati Tuhan? Masihkah kita hargai Tuhan? Masihkah kita seperti Daniel untuk tetap bertekun kepada Tuhan? Atau sudah bagaimana? Hanya Tuhan yang tahu dan hanya diri kita yang tahu. Tapi mari kita belajar dari Daniel. Dia tidak mau dipisahkan dengan Tuhannya oleh peraturan yang dibuat oleh raja ya pada waktu itu. Karena kebencian, karena iri hati, karena kedengkian daripada wakil-wakil raja dan petinggi-petinggi kerajaan lainnya kepada Daniel. Mereka sangat benci pada waktu itu. Apakah saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saudara adalah model orang-orang seperti itu. Kan udahlah, kan 30 hari kan? Hanya 30 hari, selesai 30 hari udah kembali lagi ke Tuhan. Tapi saudaraku, justru inilah yang memberikan kemenangan kepada Daniel. Inilah yang membuat Daniel konsisten tetap dalam posisinya. Karena ada Tuhan di pihaknya. Ia tidak lebih takut kepada manusia yang hanya menyingkirkan dia dari jabatannya. Ia tidak lebih takut kepada manusia yang hanya sanggup mengancam membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa dan roh dan melemparkan ke dalam lautan api belerang. Saudaraku, Daniel, kita melihat apa yang dilakukan Daniel pada ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Jadi tidak kendor, seperti yang biasa dia lakukan. Saudaraku, ketika ada larangan untuk tidak beribadah di tempat ibadah, masihkah kita bertekun beribadah? Saya sudah mengatakan kepada kita di dalam ibadah kita hari Minggu kemarin, Tuhan izinkan kita masuk kamar bukan untuk menyembunyikan diri dalam ketakutan, bukan untuk menyembunyikan diri sebagai alasan. Untung ada peraturan ini. Malas dong memang auna beribadah. Jangan saudaraku. Tapi Tuhan katakan, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu kamarmu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan menjawab doa-doamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ini adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel. Ini adalah sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Daniel. Dia melawan titah raja, saudara. Ya, dia melawan titah raja. Ayat 12, lanjut. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Terus? Kemudian mereka menghadap raja dan menyanyikan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Luar biasa saudara. Kalau kita mendengarkan cerita ini, saudara, saya membaca tadi secara menyeluruh
pasal ini, ayat-ayat ini. Dan sekarang kita hanya baca ayat per ayatnya saja, tidak secara menyeluruh. Saudara, saya melihat bahwa raja pada waktu itu sangat sedih hatinya. Karena ia tahu Daniel ini orang baik. Daniel ini adalah orang yang hidupnya benar. Tidak ada cacat pelanggaran yang ditemukan raja dalam apa yang ia lakukan di dalam tugas-tugasnya. Maka raja berjuang mulai dari pagi sampai sore hari. Dia berjuang melepaskan Daniel supaya ia bisa melepaskan Daniel. Tetapi saudara, ia tidak bisa melepaskan Daniel. Seluruh pegawai-pegawai tinggi negara, kerajaan, terus mendesak raja bahwa apa yang akan raja tidak boleh diubah oleh apa dan siapapun, termasuk raja itu sendiri. Dia tidak bisa ubah. Saudaraku, apa yang terjadi? Akhirnya raja memerintahkan agar Daniel dibawa dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan kita tahu ceritanya, sebelum raja meninggalkan pintu gua singa, setelah ditutup dengan batu yang besar, raja berkata, kiranya Tuhan yang dengan tekun engkau sembah dapat membebaskan engkau dari mulut singa-singa itu. Dan pulanglah raja, saking raja kafir itu Bapak Ibu, ya, sangat mengasihi Daniel. Alkitab berkata ia pulang ke rumah dengan tidak makan, tidak minum. Ia berpuasa memohon kepada dewanya agar Daniel diselamatkan. Dan ketika besok harinya raja datang ke dalam gua itu, menanyakan dari luar, Daniel, apakah engkau selamat oleh Tuhan yang engkau sembah itu? Maka Daniel menjawab, ya Tuanku Raja, kekalah hidupmu. Tadi malam malaikat Tuhan suruh untuk mengkatupkan mulut singa itu. Saudara, saya melihat tantangan memang ada, masalah memang ada. Bahkan kita dibuang ke gua singa. Artinya saudaraku, iblis sudah mengangangkan mulutnya untuk menelan orang-orang benar. Tapi kalau kita tidak mau surut, kita tidak mau lemah, kita tidak mau, saudaraku, menurun semangat kita untuk terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka singa bagaimanapun akan Tuhan sanggup mengatupkan mulutnya untuk tidak mencelakakan anak-anaknya. Haleluya, kiranya itulah yang dialami oleh anak-anak Tuhan, sidang jemaat yang ada di Balige dan di Lintong Nihuta, hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, terutama selama zaman COVID-19 ini. Anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang betul-betul tekun di dalam Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita. Keluar masuknya kita ada dalam penyertaan Tuhan. Keluar masuknya kita ada dalam pembelaan Tuhan. Keluar masuknya kita disertai dengan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan kemenangan yang daripada Tuhan. Saudaraku, kenapa saya katakan demikianlah cara Tuhan menjaga kita? Ya, coba lihat bagaimana Daniel menyatakan kemuliaan Tuhan melalui ujian yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup Daniel. Sekali lagi saya berpesan kepada kita, anak-anak Tuhan, baik yang ada di Balige, yang ada di Lintong Nihuta, perhatikan dengan baik, jangan pernah undur dari jalan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, memang saudara, di dalam zaman COVID-19 ini, memang kita beribadah di rumah, tetapi bukan berarti surut semangat kita untuk terus beribadah kepada Tuhan yang kita sembah. Jangan pernah surut iman kita, jangan pernah surut semangat kita. Mari tetap kita gairahkan roh kita, agar kita tetap
mencari Tuhan yang hidup, karena hanya Ialah sumber pertolongan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudaraku, kita perhatikan bahwa lewat tantangan, lewat cobaan, Daniel makin erat berpegang kepada janji Tuhan. Daniel makin erat menancapkan dirinya sebagai ranting pada pokok anggur. Ya, bahkan dia tidak takut jabatannya dicopot. Bahkan dia tidak takut nyawanya akan hilang karena dibuang ke gua singa. Yang penting ia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Tuhannya. Saudara, kita lihat Daniel semakin dipakai Tuhan. Daniel mengalami visi yang luar biasa dari Tuhan. Daniel mengalami pernyataan-pernyataan yang ajaib dan luar biasa yang tidak pernah bisa dialami oleh orang lain. Coba kita lihat Bapak Ibu, Daniel pasal 7 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Mari kita perhatikan saudara sedikit lagi ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskanlah mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Kita perhatikan saudara, makin besar tantangan, makin besar kesulitan yang dialami oleh seseorang, kita melihat justru ketika kita makin berpegang kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, makin sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan Daniel. Dan apa yang terjadi? Daniel diberikan penglihatan-penglihatan yang spektakuler, luar biasa, yang tidak pernah bisa dilihat oleh manusia biasa. Daniel telah diperlihatkan oleh Tuhan hal-hal yang ajaib dan luar biasa itu. Coba kita lihat saudaraku, dimulai dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Kita lihat saudara, yang pertama Daniel saudaraku, pada malam itu ia mendapat penglihatan dan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut yang besar. Saudaraku, terjadi keguncangan. Laut memang besar, tapi Alkitab berkata dalam penglihatan itu ada angin yang melanda laut yang besar dan menyebabkan goncangan dan menyebabkan badai besar dan menyebabkan tsunami besar. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan yang terjadi dalam penglihatan Daniel. Saya yakin saudaraku bahwa suatu saat ini akan terjadi. Suatu saat akan terjadi. Ada goncangan yang besar yang menggoncang laut yang besar. Akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan karena waktu ini saudaraku, ya, sebenarnya saya rindu menyampaikannya sampai selesai, tapi nanti tanggung saudaraku. Di tengah perjalanan nanti tanggung, maka oleh karena itu saya akan melanjutkan di dalam ibadah kita hari Minggu. Mari kita sungguh-sungguh ajak teman-teman kita, saudaraku, untuk dapat mengikuti ibadah kita dalam 2 ibadah hari Minggu, pukul 8 dan 10.30. Kita ikuti bersama-sama dan mari saudaraku kita menyembah Tuhan. Ya, ini saudara akan dimatikan sebentar dan nanti akan dilanjutkan pada penyembahan. Tetap saudara ikuti, setelah ini langsung hidup kembali.